Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Saiful Kurnia Setiawan, peserta PPG Angkatan 4 tahun 2020 UNES. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai bagaimana kita memperbaiki salah satu kerusakan yang terjadi pada sistem pengapian. Sistem pengapian yang kita kenal saat ini banyak sekali macamnya, baik sistem konvensional, kemudian sistem elektronik, kemudian sistem DLI. Itu yang teknologi otomotif mengenai sistem pengapian pada akhir-akhir ini. Sistem pengapian fungsinya adalah untuk memercikan bunga api pada busi beberapa saat sebelum TMA untuk menghasilkan proses pembakaran. Sebelum kita melakukan proses praktik, yaitu nanti adalah di analisisnya, kenapa sering kali terjadi mesin tidak hidup dan saat di starter sering terjadi ledakan. Analisisnya adalah terjadinya suatu pemasangan distributor yang tidak tepat, karena pada saat pemasangan itu tidak sesuai dengan tepat. Apakah nanti terlalu maju ataukah nanti akan terlalu mundur, maka akan terjadi proses ledakan di daerah knalpot. Pada saat pembongkaran ataupun memperbaiki sistem pengapian tersebut, beberapa alat yang akan kita pergunakan ataupun K3 yang digunakan untuk kendaraan adalah seat cover, dan lain sebagainya. Kita sudah buka dengan kapasitas. Kemudian kita lihat di meja kerja ini ada beberapa alat, diantaranya adalah ada obeng plus, obeng minus, kunci T, filler gauge, sudut dual nanti untuk mengukur sudut dual pengapian, kemudian timing, dan ada beberapa kunci nanti untuk memperbaikinya atau mencopot beberapa komponen dari sistem pengapian. Sistem pengapian di konvensional terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah baterai, kemudian oil, kemudian di sini ada distributor. Di dalam distributor ada rotor, ada beberapa komponen, dan ada platina ataupun kontak point, ada rotor, kemudian ada kondensor. Nah, yang menjadi masalah saat terjadi ledakan di knalpot adalah terjadinya salah pemasangan distributor. Pemasangan distributor pengapiannya atau terlalu maju ataupun terlalu mundur sehingga terjadi ledakan. Baiklah, kita praktekkan bagaimana pemasangan distributor yang tepat. Pemasangan distributor yang tepat adalah harus ditempatkan pada top 4 ataupun top 1 kendaraan. Bisa top 4, bisa top 1, dan nanti diarahkan sesuai dengan dimana busi arah dari rotor itu mengarah ke coakan ke busi 1 ataukah busi 4. Yang sering dipergunakan oleh anak-anak di SMK itu adalah menggunakan acuan yang seperti itu. Kita lebih mudah untuk melihat, maka nanti kita akan menggunakan saat pencopotan pada distributor pada saat top 1. Yang lebih mudah, maka kita harus mengarahkan lebih dahulu, puli harus diputar ke atas, kemudian nanti diarahkan ke coakan 1 pada distributor. Kan kita pastikan bahwa itu tepat, nanti harus sesuai. Jadi nanti saat kita menyetel pengapiannya pun nanti akan lebih mudah. Baiklah, kita praktekkan. Kita lepas dulu beberapa komponen, diantaranya nanti ada filter untuk mempermudah. Kita juga untuk ngecek, kalau untuk mencopot kita sebenarnya tidak perlu melepas bagian filter. Kita mungkin nanti akan mengecek apakah benar top 1 pada mesin ini, yaitu dengan mengecek apakah di bagian sini ini kocak semua. Kalau kocak artinya itu adalah top 1 karena X in X. Oke, kita lepas beberapa komponen untuk distributor. Kunci ring 19 kita arahkan nanti sampai ke arah rotor itu menuju ke busi 1. Sebenarnya bisa ke busi 4, tapi lebih mudahnya kita untuk mengerjakan nanti adalah untuk di top 1. Dan sebenarnya sudah top 4, kita putar 140 derajat lagi.
Kalau sistem pengapian nanti adalah saat melepas distributor harus tepat pada 8 derajat sebelum TMA supaya kita memperoleh hasil yang paling maksimal. Belum terlihat. Sudah terlihat. Kita pastikan dengan menggunakan lampu center timing. Soalnya apakah sudah di 8 derajat ataukah belum? Dan 8. Oke. Maka kita pastikan untuk melepas bagian distributornya dengan kunci T12. Lepas untuk vakumnya. Kita lepas. Biasanya anak-anak dalam melakukan pemasangan biasanya tidak sesuai sehingga proses percikan bunga api businya itu tidak tepat dan kadang terlalu maju dan kadang bisa terlalu mundur. Kalau terlalu maju biasanya terjadi kadang terjadi ledakan. Belum waktunya untuk bunga api itu untuk memercikan bunga api sudah dipercikan. Ini kita sudah lepas. Kemudian bagaimana proses pemasangannya? Dan karena ini di sini adalah double ataupun gearnya itu berbagai signal, maka saat kita turunkan masih rotor itu disebut mengarah ke arah agak ke kanan. Kita pastikan seperti ini. Nah, dan seharusnya untuk mengecek kita bagaimana nanti yang paling tepat, kita harus menghidupkan posisi kunci kontak harus pada posisi. Oke, pada saat pemasangan distributor harus rotor harus tepat pada busi silinder 2 ataupun coakan pada kabel busi 1. Oke, kita cek harus pada saat posisi di mana busi sesaat meletik. Oke, tahan. Udah. Bentar. Ini kita mundurkan sedikit, kemudian kita pastikan kita off-kan terlebih dahulu untuk K3. Kita pasang. Pertahankan supaya tidak terjadi pergeseran. Ini sudah cukup. Dan kita pastikan pemasangan distributor. Itu. Oke. Oke, kita pasang untuk vakumnya.
Kemudian kita coba nyalakan. Kita coba kembali, sudah kita akan coba kembali. Ternyata mesin tadi belum sempat diputar dipanasi, maka kita akan cek lagi. Ini bisa hidup dan tidak diledakan. Maka langkah selanjutnya beberapa langkah yang dilakukan adalah pada satu pengapian kita nanti akan mengecek bagian sininya apakah sudah sesuai ataukah belum. Cek posisi 1 nilai. Nah, pengapian tepat pada 8 derajat. Kemudian untuk mengecek sudut duel kita menggunakan duel tester. Untuk lebih amannya, karena kita tidak memiliki engine terus, maka kita menggunakan duel tester. Pemasangan duel tester kalau untuk keamanan lebih amannya, maka kita mematikan mesin dulu supaya kita tidak terkena sekatan listrik. Kita pasang pada bagian main coil yang ada pada distributor, kemudian dari sini adalah limin dimasang. Oke, kita cek. Oke, kita lihat di sini dapat kita ketahui bahwa sudut duelnya adalah sekitar 26 atau 50 derajat. Saya rasa itu sudah sesuai dengan spesifikasi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai sistem pengapian, mengenai sudut duel dan training pengapian. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.